Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin al-mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila arwahi jami'il awliya ulama mu'allifil kutubil al hadrati jami' abaina khalatina wa min amatina ambat baldah minal muslimat wal mu'min khususan jami' man ta'allama man hadara fi hadzal majlis hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fis suhur barokah. Tasaharu podo mangan sauro sira kabeh. Fa inna fis suhur krana sak temene iku ing dalem mangan sahur barokatan ana barokah. An Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Zaid bin Thabit, tasaharna mangan sahur sapa kita ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat, ila sholati marang salat. Qala dawuh sapa Anas, qultu matur sapa ingsun li Zaidin maring Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan wasuhur, kam iku piro kana ono apa waktu bainal adzan ing dalem antarane adzan wasuhur lan mangan sahur. Qala jawab sapa Zaid bin Thabit, qadru khamsina, yaiku kira-kirane 50 apane ayatan ayate. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar makan sahur, seputar keagungan dan keberkahan makan sahur. Kita akan membahas maksud barokah di dalam makan sahur. Di dalam sebuah hadis, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dawuhaken tasaharu fa inna fi suhur barokah. Hendaknya kalian semua makan sahur. Jadi kalau puasa hendaknya makan sahur. Kenapa? Fa inna fi suhur barokah. Karena di dalam makan sahur niku terdapat barokah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, saking Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, Zaid bin Thabit matur, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya makan sahur bersama Kanjeng Nabi. Jadi Zaid bin Thabit makan sahur bersama Kanjeng Nabi. Tsumma qoma ila shalah, kemudian setelah itu Kanjeng Nabi melakukan sholat. Qala Anas bin Malik lalu bertanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan wasuhur, jarak antara sahurnya Kanjeng Nabi dengan adzan, adzan masuknya sholat subuh itu berapa? Qala, maka Zaid bin Thabit menjawab, qadru khamsina ayatan, kira-kira waktu yang cukup digunakan membaca 50 ayat. Ini kalau menurut para ulama
cukup membaca 50 ayat niku kira-kira 15 menit. Jadi jarak antara nopo niku makan sahur, menyelesaikan makan sahur dengan azan subuh niku 15 menit. Maka pada kesempatan ini kita akan mengupas yang pertama maksud daripada barokah. Dalam hadis tasaharu fa inna fi suhur barokah. Maksud barokah di dalam makan sahur niku nopo? Maksud barokah yang pertama ziyadatul ajri was thawab limtisalihi amron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan maksud barokah di dalam hadis tasaharu fa inna fi suhur barokah. Makanlah sahur kalian semua karena di dalam makan sahur niku terdapat barokah. Para ulama menjelaskan maksud barokah niku yang pertama adalah ziyadatul ajri was thawab. Jadi makan sahur itu bisa menambah pahala, bisa menambah ganjaran atau kemuliaan puasa Ramadan. Kenapa? Kenapa makan sahur kok bisa menambah pahala? Limtithalihi amron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang makan sahur niku berarti dia telah mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wamtisalu amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhu ajrun wa thawab. Dan mengikuti perintah Kanjeng Nabi itu semuanya adalah mendapat pahala, mendapat keberkahan. Ini yang pertama. Jadi maksud barokah di dalam makan sahur yang pertama adalah ziyadatul ajri was thawab. Dengan makan sahur bertambah banyak pahalanya, bertambah barokah, bertambah mulia. Ngoten. Kenapa? Karena orang yang makan sahur berarti dia telah mengikuti perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perintah Nabi niku kulluhu ajrun. Jadi melakukan, mengikuti perintah Nabi, mengikuti anjuran Nabi niku semuanya mendapat pahala, kemuliaan. Kemuliaan. Maka kalau kita ingin bertambah kemuliaannya, bertambah keberkahannya, bertambah pahalanya, bagaimana? Kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan di dalam kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Syekh Ibnu Athaillah dawuhaken ngeten. Wa qad jama'allahul khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, Gusti Allah telah mengumpulkan semua bentuk kebaikan. Allah telah mengumpulkan semua bentuk kemuliaan fi baitin, di sebuah rumah, di sebuah tempat. Ibaratnya ngoten. Wa ja'ala miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, kebaikan, kemuliaan yang dikumpulkan Allah di dalam sebuah rumah, sebuah tempat kolowau, maka kita harus mendapatkan kuncinya. Kuncine nopo? Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa miftahuhu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa miftahahu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunci untuk mendapatkan semua kebaikan, semua keberkahan, kemuliaan itu adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi
imtisalu amrihi, mengikuti perintah Nabi, mengikuti anjuran Nabi, ini adalah satu kemuliaan, satu kebaikan, keagungan. Maka kita berusaha untuk mengikutinya, diantaranya dengan melakukan makan sahur. Nah, makan sahur ini agar kita memperoleh barokah, bertambahnya pahala meniko, apakah harus banyak? Oh mboten. Nggih. Kita makan sahur banyak ya dapat pahala. Kita makan sahur sedikit juga dapat pahala. Bahkan dalam satu hadis yang lain disebutaken tasaharu walau bijur atama. Makanlah sahur kalian semua meskipun hanya dengan seteguk air. Misalnya kita pada waktu sahur sudah terasa kenyang. Mungkin pada waktu setelah sholat tarawih kita mungkin makan, mungkin. Lalu pada waktu sahur masih terasa kenyang. Lah, masih demikian tetap kita disunahkan untuk sahur meskipun hanya dengan seteguk air, meskipun hanya dengan sesuap nasi, meskipun hanya satu butir kurma kalau ada. Nggih. Yang penting nopo? Supaya kita niku bisa masuk di dalam hadis Nabi Muhammad, kita sudah melakukan sahur. Jangan sampai kita salah begini, aku ndak usah sahur. Kenapa? Aku wis wareg. Aku wis wareg, aku rasa sahur. Ini salah niki. Nggih. Ini iman-iman orang seperti ini. Mestinya tetap makan sahur meskipun hanya dengan 10 nasi, sesuap nasi. Meskipun mung sak puluhan tok, meskipun hanya seteguk air. Yang penting nopo? Kita sudah melakukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam makan sahur itu terdapat barokah. Jadi ini yang pertama. Jadi maksud barokah yang pertama adalah ziyadatul ajri wat thawab. Orang yang makan sahur akan bertambah-tambah pahalanya karena dia telah mengikuti anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh ngoten niku wau, Allah telah mengumpulkan semua bentuk kebaikan, kemuliaan di sebuah tempat dan Allah jadikan miftahahu mutaba'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah jadikan kunci untuk meraih, mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kebaikan yang Allah kumpulkan niku adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan Allah bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Yang pertama itu. Yang kedua, para ulama menjelaskan maksud daripada barokah niku wau, dia akan mendapatkan doaul malaikah. Jadi kalau dia makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air, meskipun hanya dengan sesuap nasi, sebutir kurma, dia akan mendapatkan doa malaikat-malaikat Allah, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Imam Ahmad dari sahabat Abi Sa'id menambahkan hadis ya, fala tad'uhu walau ayyatajarra ahadukum jur'atan min ma'in, maka janganlah kalian semua meninggalkan makan sahur walau ayyatajarra ahadukum jur'atan min ma', meskipun makan sahur kalian itu hanya seteguk air, jangan ditinggalkan makan sahur. Kenapa? Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna alal mutasakhirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat Allah bersolawat terhadap orang-orang yang melaksanakan makan sahur. Jadi Gusti Allah bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Malaikat juga begitu, cuman kita harus memahami makna solawat dari Allah. Kalau Allah
bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, sebagaimana hadis menika fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Maksudnya apa? Allah bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur itu artinya rahmatuhu, okay? Rahmatuhu al-makrunah bita'zim. Jadi kalau rahmat Gusti Allah bersolawat, itu artinya Allah memberikan rahmat. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi nek kepingin oleh rahmati Allah diantarani napa? Melakukan makan sahur. Kemudian kalau malaikat-malaikat Allah bersolawat, niku maknane napa? Malaikat-malaikat Allah niku memintakan ampunan dosa-dosanya orang yang makan sahur. Jadi penak banget. Nggih, makan sahur niku penak oleh rahmati Gusti Allah angsal istighfari nggih dungane para malaikat. Mila bejo nek wong gelem sahur nggih. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan maksud barokah di dalam hadis tasaharu fa inna fi suhur barokah. Kenapa kok makan sahur itu barokah? Sebab mukhalafatu ahlil kitab li hadisin Muslim marfu'an. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Jadi di antara hikmah kemuliaan makan sahur niku, makan sahur bisa menyebabkan tamyiz, bisa menyebabkan perbedaan antara puasane wong Islam karo puasane wong ahli kitab, sebagaimana ya di dalam hadis riwayat Imam Muslim marfu, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh perbedaan antara puasa kita, puasane wong Islam dengan puasane ahli kitab. Ahli kitab niku orang Yahudi Nasrani. Perbedaan antara puasa ahli wong Islam karo ahli kitab nopo? Terletak kepada makan sahur, aklatus sahar kata Nabi. Niku hadisnya Imam Muslim marfu. Nggih. Lah kenapa kok makan sahur menjadi pembeda antara puasanya orang Islam dengan ahli kitab? Disebutkan di dalam kitab niki li anna ahlal kitab yasumuna min nisfil lail fayakuluna qabla muntasifil lail la yakuluna fis sahar. Ammal muslimun fayakuluna fis sahar fi akhiril lail. Jadi penjelasannya begini, karena ahli kitab, orang-orang ahli kitab, orang Yahudi Nasrani niku kalau puasanya itu dimulai dari nisful lail. Jadi puasanya orang Yahudi Nasrani itu awalnya kapan? Mulai pertengahan malam. Jadi mulai pertengahan malam wis mulai poso. Fayakuluna qabla muntasifil lail. Yahudi Nasrani itu makannya kapan? Sebelum pertengahan malam. Sebelum pertengahan malam berarti sebelum masuk waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur dimulai semenjak pertengahan malam. Wa ammal muslimun fayakuluna fis sahar fi akhiril lail. Kalau orang muslim puasanya semenjak keluarnya fajar shadiq, waktu subuh, kemudian makan sahurnya dimulai semenjak pertengahan malam. Sehingga kesimpulannya adalah makan sahur itu disyariatkan diantaranya agar sebagai pembeda puasa kita, puasanya orang Islam dengan ahlul kitab, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan atau pemisah antara puasa kita, puasanya orang Islam dengan puasanya ahli kitab itu terletak pada makan sahur. Maka hendaknya kita perhatikan makan sahur menika. Kemudian disebutkan watamyizu bainal muslimin wal kufar amrun matlub fi syar'i. Lah sedangkan berusaha untuk berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan ahlul kitab, itu sesuatu perkara yang dianjurkan. Jadi meskipun orang ahlul kitab juga puasa, orang Islam juga puasa, cuma kalau ahlul kitab puasanya bukan puasa Ramadan loh ya, bukan puasa Ramadan, tapi puasa ya, ada cara sendiri. Sebagaimana dalam ayat ini kok, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu diwajibkan ya, puasa kita diwajibkan melakukan puasa sebagaimana puasa niku diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian la'allakum tattaqun niku. Nah, umat-umat sebelum kita juga puasa meskipun puasanya bukan disebut puasa Ramadan, dia puasa sebelum kita itu ada cara-cara sendiri ya. Syariate carane mboten padha karo posone wong Islam. Di antarane niki, di antaranya puasanya ahlul kitab itu diawali semenjak napa? Semenjak tengah malam, pertengahan malam. Nah, sehingga makannya sebelum itu. Tapi kalau wong Islam puasanya diawali semenjak subuh, makan sahur diawali semenjak pertengahan malam. Nah, kita semua berusaha berbeda dalam ibadah dengan ahli kitab niki, sesuatu dianjurkan. Itu dianjurkan. Wa tamyiz bainal muslimin wal kufar amrun matlub. Jadi kita berbeda cara dengan orang kafir itu sesuatu yang dianjurkan. Walihadza naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anitasyabuh bihim wa qala man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Oleh karenanya, karena ibadah kita itu dianjurkan berbeda dengan ahlul kitab di dalam urusan syariat, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk tasyabuh. Tasyabuh niku menyerupai orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad dawuhaken, barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Ini adalah larangan kita, larangan bagi kita untuk tasabuh menyerupai ibadah dengan orang kafir. Sehingga disyariatkanlah makan sahur sebagai pembeda antara ibadah orang Islam dengan orang ahli kitab. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, maksud barokah di dalam makan sahur niku nopo? Wa min barokatihi annahu ma'unatun alal ibadah fa innahu yu'inul insan alal qiyam idza tasahara kafahu hadza suhur ila ghurubis syams. Termasuk barokah di dalam makan sahur menika, ternyata makan sahur niku bisa menolong puasa kita. Makan sahur itu bisa menolong puasa kita. Oke, artinya nopo? Artinya dengan lantaran makan sahur, kita malih bertambah tenagane, bertambah staminanya, energinya bertambah, sehingga dengan makan sahur itu bisa membantu kita kuat poso sampai maghrib, gitu. Kenyataannya kan memang begitu. Kadang kalau kita misalnya lali keturun mboten makan sahur, niku sing terjadi nopo? Lemes, beduk ngoten pun lemes. Kenapa? Mboten sahur. Maka di sini termasuk maksud daripada fa inna fis suhur barokah. Di dalam makan sahur menika ma'unatun alal ibadah. Ternyata makan sahur niki bisa membantu kita sehingga kuat ibadah.
Fa innahu yu'inul insan alas siyam. Sesungguhnya makan sahur menika bisa membantu orang yang puasa sehingga saged kuat. Fa idza tasahara kafahu as-suhur ila ghurubis syams. Jadi kalau orang makan sahur nggih, umumnya biasa nih kalau tidak ada halangan lain barokai makan sahur niki puasanya akan tutuk sampai maghrib. Itu diantara beberapa hal yang mendasari kenapa makan sahur dianjurkan. Di samping juga kata sangat sebenarnya keberkahan kemuliaan dari makan sahur tersebut. Jadi kata sangat diantaranya nopo malih, diantaranya kalau kita makan sahur maka berarti kita kan paling boten pada sepertiga malam terakhir kan bangun toh nggih. Karena sahur itu waktunya kapan? Mulai muntasifil lail, pertengahan malam sampai menjelang subuh. Maka di situ berarti kita bisa bangun pada sepertiga malam terakhir. Padahal disebutkan bahwa sepertiga malam terakhir itu adalah waktu mustajabahnya doa. Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala mengkhabari kepada manusia menika, hei menungso, siapa di antara kalian yang meminta, mintalah akan aku ijabahi. Siapa di antara kalian yang meminta ampunanku akan aku ampuni. Maka waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah doa. Kita bisa melakukan doa. Di samping menika kita juga bisa melakukan napa? Salat tahajud barokai sahur. Kenapa? Karena syarat daripada salat tahajud itu harus dilakukan ba'dan naum. Nggih, ba'dan naum. Jadi salat sunnah yang dilakukan setelah tidur niku. Maka biasanya umumnya kalau orang ketika makan sahur itu setelah bangun, maka dianjurkan sebelum kita makan sahur atau setelah kita makan sahur jangan lupa kita lakukan sholat tahajud meskipun hanya 2 rakaat dan lain sebagainya, manfaat yang banyak sekali. Maka disitulah kebenaran dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi suhur barokah, hendaknya kalian melaksanakan makan sahur karena di dalam makan sahur niku terdapat barokah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah terhadap sahur kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah puasa kita sehingga menyebabkan puasa ini kita semua akan dibebaskan jasad kita dari api neraka, kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.